Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan memberikan sebuah review jurnal yang berjudul Improve APRCA Congestion Control Scheme for ATM Network. Akan membahas beberapa tentang judul jurnal dan nama jurnal, volume dan tahun jurnal, penulis jurnal, latar belakang, tujuan, metode, pembahasan, hasil, hingga kesimpulan. Yang pertama adalah judul dan nama jurnal. Judul jurnalnya adalah Improve APRCA Congestion Control Scheme for ATM Network dengan nama jurnal Advanced Networking and Application. Volume dan tahun jurnalnya ialah volume 6 bagian 4 dengan tahun 7 Januari 2015. Kemudian penulis jurnalnya adalah dengan Dr. M. Srivasulu dan reviewernya dengan saya sendiri adalah Muhammad Rifki Nurhadi, dan tanggal reviewnya adalah 21 Oktober tahun 2020. Yang pertama adalah latar belakang. Manajemen lalu lintas dan kontrol kemacetan traffic adalah masalah utama dalam jaringan Asynchronous Transfer Mode atau biasa disebut dengan ATM. Kemacetan pada traffic muncul ketika lalu lintas di jaringan lebih dari beban yang ditawarkan. Fungsi utama kemacetan kontrol adalah untuk memastikan hasil yang baik dan kinerja serta mempertahankan alokasi sumber daya jaringan untuk pengguna. Broadband Integrated Service Digital Network atau BISDN menawarkan transportasi data berkecepatan tinggi, multimedia komunikasi, konferensi video berkualitas tinggi, video, telepon, dan lain-lain. Asynchronous Transfer Mode telah muncul sebagai teknologi standar untuk mendukung layanan gigabit BISDN. Menggunakan ATM, informasi biasanya dikirim dalam satuan ukuran tetap yang disebut dengan sel. Teknik ATM ini dirancang untuk menyediakan perpindahan paket secara cepat dengan kecepatan variabel dari 1,54 Mbps ke 2 Gbps atau bahkan lebih. Selanjutnya adalah masalahnya. Manajemen lalu lintas dan pengendalian kemacetan adalah hal utama masalah di jaringan ATM ini. Kemacetan muncul saat lalu lintas masuk ke tautan tertentu lebih dari kapasitas tautan. Ketika masalah kemacetan muncul, sel-sel itu dibuang tanpa diproses. Kemudian, desain mekanisme kontrol kemacetan sangat penting, tidak hanya untuk mengatur lalu lintas, namun untuk mencegah kemacetan, tetapi juga untuk menyediakan alokasi bandwidth yang efisien dan rata. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan peningkatan kinerja pada ATM network dengan melakukan pengendalian kemacetan dalam traffic network. Dengan metode penelitian kuantitatif yang bersifat eksperimental. Penelitian kuantitatif merupakan eksperimental atau percobaan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan kontrol yang ketat, baik dalam bentuk fungsional maupun desain faktorial. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan. Resource Management Cell. Ancient Proportional Rate Control Algorithm atau APRCA yang merupakan skema dasar untuk mengendalikan kemacetan di jaringan ATM. Skema dasar diimplementasikan menggunakan simulator jaringan ATM NIST. Dalam skema kontrol kemacetan dasar berbasis rate ini, dalam akhir sumber sistem secara berkala mengirimkan Resource Management Cell untuk setiap 31 sel data. Tempat tujuan sistem akhir mengirimkan sel RM dengan indikator yang ditampilkan status lalu lintas kembali ke sistem akhir sumber.
Sistem akhir sumber kemudian menggunakan informasi dalam sel RM untuk menentukan transmisi sampai sel RM baru diterima. Fungsi daripada resource management cell ialah yang pertama, sel RM digunakan untuk menemukan status kemacetan dalam sebuah jaringan. Setiap sel RM memiliki header dengan lebar 5 byte. Sel RM kemudian digunakan untuk membawa, mengontrol, dan mengalirkan informasi melalui hubungan antara sumber dan sistem tujuan akhir. Kemudian skema dasar EPRCA. Algoritma Ancient Proportional Rate Control adalah skema yang berdasarkan rate atau nilai, di mana switch secara eksplisit menentukan kecepatan transmisi yang dibuat di sumber. Dalam skema ini, masing-masing switch di antara sumber dan tujuan akhir sistem dengan memelihara antrian atau buffer dengan dua kemacetan batas ambang, yaitu ambang QT yaitu untuk menunjukkan normal kemacetan, dan DQT yaitu untuk menunjukkan kemacetan yang parah. Setiap switch di jaringan secara berkala menghitung rata-rata tingkat sel yang diizinkan atau disebut dengan MACR, yang idealnya harus rata-rata dari semua ACR sistem akhir sumber. Nilai MACR adalah digunakan untuk menghitung tarif eksplisit dalam sel RM. Skema peningkatan EPRCA skema 1. Karakteristik sistem akhir sumber dimodifikasi dengan mengubah nilai PCR untuk mengurangi penurunan sel, serta pemanfaatan link yang optimal. PCR ini ditetapkan ke initial cell rate atau ICR. Di dalam skema 1 ini terdapat jumlah penurunan sel sebanyak 21%. Kemudian di skema 2, modifikasi pada switch juga dipertimbangkan untuk meningkatkan kinerja skema EPRCA. Ketika switch menerima sel RM mundur dari sistem akhir tujuan, ia memeriksa apakah sel ada kemacetan di switch dengan membandingkan panjang antrian dengan ambang batas nilai untuk mendeteksi sebuah kemacetan. Di dalam skema 2 ini, jumlah penurunan selnya adalah 27%. Kemudian di skema 3, untuk mengurangi penurunan sel lebih jauh, efek dari metode 1 dan metode 2 telah digabungkan untuk mencapai skema yang lebih baik, yang disebut dengan EPRCA skema 3. Dalam skema 3 ini, nilai optimal 100 Mbps diatur ke PCR untuk sistem ujung sumber, dan juga perilaku karakteristik switch dimodifikasi seperti pada skema EPRCA 2. Di skema ini, jumlah penurunan sel yaitu sebanyak 17%. Kemudian hasil. Dari tabel di atas, terlihat bahwa hasil EPRCA skema 3 dengan penurunan sel 17% yaitu jauh lebih kecil dibandingkan dengan skema dasar seperti skema 1 dan skema 2. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa EPRCA skema 3 jauh lebih baik dibandingkan dengan skema dasar maupun skema 1 dan skema 2. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari 3 metode yang telah diusulkan untuk meningkatkan kinerja skema dasar EPRCA dasar, yang pertama, dengan mengatur PCR ke nilai optimal pada skema 1, yang kedua, dengan modifikasi karakter switch dengan skema 2, dan yang terakhir, oleh pengaturan nilai PCR yang optimal dan switch yang dimodifikasi karakteristiknya pada skema 3. Skema 3 ditemukan untuk hasil yang lebih baik jika dibandingkan dengan skema dasar, skema 2, dan skema 3. Sekian review jurnal dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.